Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangudiana. Saya dari kelas J. NIM saya 4524 09 1286. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjadikan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan. Sophia juga berarti kecakapan. Kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofien. Sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofien. Dari kata filosofia, itulah nantinya timbul kata filosofi yang berasal dari bahasa Belanda, Jerman, dan Prancis. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut filosofi. Dalam bahasa Indonesia disebut filsafat atau falsafat. Mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah proses manusia untuk menggunakan daya pikirnya sehingga dia mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh dengan misteri, timbul rasa ingin mengetahui. Lalu timbul pernyataan dalam pemikirannya, dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, bagaimana kemajuannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan semacam ini yang selalu menjadikan pertanyaan di kalangan filsuf, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut juga dengan filsuf alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Para filsuf alam ini disebut juga filsuf pra-Sokrates, sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut dengan filsuf pasca. Filsuf alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia diberi gelar Bapak Filsafat karena dialah yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pernyataan ini sangat mendasar terlepas apapun jawabannya, namun yang penting adalah pertanyaan yang dijawabnya dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Ia mengatakan asal alam adalah air, karena unsur air penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Setelah Thales, muncul Anaximandros pada tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Anaximandros mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Berbeda dengan Thales dan Anaximandros,
Heraklitos melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan yang berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah penta rei uden menai, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal menetap. Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan sisi lain yang dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah dalam alam ini sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Filsuf alam yang cukup berpengaruh adalah Parmenides pada tahun 515 sampai 440 sebelum Masehi, yang lebih muda umurnya dari Heraklitos. Pandangannya bertolak belakang dengan Heraklitos. Menurut Heraklitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain daripada gerak dan perubahan, sedangkan menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Benar tidaknya suatu pendapat diukur dengan logika. Bentuk ekstrim pernyataan itu adalah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia. Akibat dari pandangan ini, kemudian muncul prinsip panteisme dalam memandang realitas. Kemudian Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya, tidak ada satupun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan. Karena itu, dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Kalau segala-galanya adalah bilangan, itu berarti bahwa unsur bilangan merupakan unsur yang terdapat dalam segala sesuatu. Unsur-unsur bilangan itu adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Jasa Pythagoras sangat besar dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Ilmu yang dikembangkan kemudian sampai hari ini sangat tergantung pada pendekatan matematika. Di samping itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam bentuk simbol sehingga lebih cepat dipahami. Setelah berakhirnya masa para filsuf alam, maka muncul masa transisi, yakni peneliti terhadap alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Filsuf alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis. Kaum sofis ini memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh utamanya adalah Protagoras pada tahun 481 sampai 411 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini menjadi cikal bakal humanisme. Tokoh lain dari kaum sofis adalah Gorgias pada tahun 483 sampai 375 sebelum Masehi. Ia datang ke Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dari Leontini. Menurutnya ada 3 proposisi, yaitu tidak ada yang ada, maksudnya realitas itu sebenarnya tidak ada. Pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui.
Dan yang ketiga yaitu sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat beritahukan kepada orang lain. Pengaruh positif gerakan kaum sofis cukup terasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Namun, para filsuf setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka, ada kebenaran objektif yang bergantung pada manusia. Contohnya, ketika ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat, dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah, menurut Socrates, kebenaran universal dapat ditemukan. Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah suatu dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Semboyan yang paling digemarinya adalah apa yang tertera pada kuil Delphi, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan filsafat Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato, yang sekaligus murid dari Socrates yang menulis ide-ide Socrates. Menurutnya, esensi itu mempunyai realitas dan realitasnya adalah di alam ide. Plato berhasil mensintesakan antara pandangan Heraklitos dan Parmenides. Menurut Heraklitos, segala sesuatu berubah, sedangkan Parmenides mengatakan sebaliknya, yaitu segala sesuatu diam. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia murid Plato, seorang filsuf yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam sistem logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisa bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya, silogisme terdiri dari 3 premis, yaitu yang pertama, semua manusia akan mati atau premis mayor, Socrates seorang manusia atau premis minor, Socrates akan mati atau konklusi. Logika Aristoteles ini disebut dengan logika deduktif yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerakan pada 2 macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah gerak pada sifat seperti dari bayi menjadi remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Gerak aksidental ini dapat berlangsung dalam berbagai cara, seperti gerak tempat, meja yang tadinya berada di tempat A pindah ke tempat B. Ada gerak kualitatif, yaitu salah satu ciri benda itu berubah, seperti daun dari hijau menjadi kuning. Yang terakhir adalah gerak kuantitatif, seperti pohon dari kecil berubah menjadi besar. Adapun gerak substansial adalah perubahan dari suatu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati. Dia tidak akan lagi disebut manusia tetapi mayat. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoritis dan praktis. Yang teoritis mencakup logika, metafisika, dan fisika, sedangkan praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan.
tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi.